Selamat menyaksikan podcast Apple Indonesia bersama narasumber Bapak Alexander Tio. Pesan dari CLPT Fuji Elevator Indonesia. Kepada pelanggan tercinta kami, PT Fuji Elevator Indonesia, dengan dukungan setia Anda, bertekad menjadi perusahaan transportasi vertikal terbaik di Indonesia. Kami menawarkan produk terbaik, harga terjangkau, dan tepat waktu. Produk kami dibuat sesuai dengan standar keselamatan Eropa. Pemasangan secara presisi untuk memastikan bahwa unit akan beroperasi tanpa masalah setiap saat. Karena keselamatan menjadi prioritas pertama dan utama kami. Dengan perawatan yang tepat, unit transportasi vertikal Fuji akan bertahan lama. Dan kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang kami bisa. Sejak tahun 2004 kami telah membuktikan diri sebagai mitra yang sangat dapat diandalkan untuk banyak gedung dan fasilitas umum. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra setia kami. Dan berharap hubungan kita semakin kuat. Dengan komitmen kuat kami dan kepercayaan Anda, kita akan berkembang bersama. Alexander Tio. Hai Elevator Netizen, kita berjumpa lagi di dalam podcast Apple Indonesia. Hari ini kita sudah berjumpa dengan salah satu senior yang ada di bidang elevator. Saya sangat terhormat dan Apple sangat terhormat bisa kedatangan tamu kita. Beliau ini adalah Bapak Alexander Tio. Beliau adalah sebagai CEO dari PT Fuji Elevator Indonesia, kemudian juga dari PT Kenny Elevator Indonesia, dan beliau juga pada periode sebelumnya beliau adalah sebagai Ketua Umum Apple, itu di periode 2019 sampai dengan 2013. Saat ini beliau juga ada di sebagai Wakonta Koordinasi Asosiasi Jasa Mekanikal dan Elektrikal ya Pak, di Kadin. Dan masih banyak lagi sebetulnya beliau ini sebagai jabatan-jabatan di luar yang mungkin kita nggak bisa sebutin satu-satu karena beliau sangat sebagai tokoh di dunia elevator dan di mechanical electrical. Pak Alex, apa kabar? Sehat? Gimana Pak saat ini? Udah terima kasih ya kita sudah disempatkan waktu. Enggak lah, Mas. Ya apapun yang kita bisa kontribusi ke organisasi. Kemudian saya ingin tahu Pak saat ini bagaimana Bapak untuk bercerita tentang utama karena Fuji Lift di Indonesia itu kan memang sudah saat ini sudah sangat besar ya. Boleh cerita sedikit tentang pengalaman bagaimana cara untuk bisa mengembangkan sebuah perusahaan lift di Indonesia? Ya sebenarnya dasarnya elevator bisnis ini kan adalah layanan ya. Dan kebetulan saya diberikan kesempatan untuk mulai perusahaan ini di 2003. Jadi pada saat itu Fuji sedang mencari distributor, menggantikan distributor lama, dan ada tender di kota Medan, kota saya lahir, dan diberikan kesempatan untuk supply, dan dari sana lah mulai perjalanan Fuji Elevator sampai hari ini. Dan ya bersyukur aja bahwa kami diberikan kesempatan di banyak sekali stasiun, bandara, di mana kita menggunakan produk-produk kita. Dan kami masih growing, jadi berusaha sebisa mungkin untuk memberikan layanan terbaik. Oke, terima kasih Pak Alex jawabannya. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa jangan lupa untuk like, subscribe teman-teman karena Pak Alex untuk acara hari ini mudah-mudahan bisa sampaikan keluar bahwa kita sendiri sudah punya channel YouTube yang kita tampilkan di podcast, dan juga saya sendiri dan Apple mengajak teman-teman yang memang ada di industri lift untuk join dan gabung ke Apple. Karena ini adalah sebuah wadah dan sarana bagi teman-teman untuk bisa kita belajar bersama-sama tentang industri. Itu yang paling penting. Nah Pak, bicara tentang industri lift. Lift itu sebagai sarana transportasi dalam gedung. Sebagai adalah heart of inside of the building. Yes. Jantungnya dari building. Bagaimana Bapak menanggapi tentang persoalan untuk menanggapi bahwa sebuah perusahaan yang tanggap, sebuah perusahaan yang kompeten dalam melakukan kegiatan, baik itu mulai dari pengadaan, instalasi, dan juga yang paling penting adalah di terakhir adalah pemeliharaan diri. Bagaimana Bapak? Memang selama perjalanan
saya di dunia elevator di Indonesia. Awal-awal 2003 saya masih ingat banget di mana elevator itu hanya dianggap sebuah aksesoris gitu. Dan sedangkan selalu budgetnya mendapatkan yang paling rendah, sisa budget untuk beli elevator. Dan di sanalah saya merasa bahwa selalu dipentingkan adalah bagaimana paling murah, lebih murah. Sedangkan kalau barang-barang yang di gedung yang kelihatan seperti AC, genset, selalu mereka bagaimana yang paling baik. Sedangkan mindset yang tadi Pak Ari sebutkan bahwa elevator itu adalah jantung gedungnya. Bagaimana caranya gedung bisa operasional, gedung yang maybe let's say 10-15 lantai, kalau elevatornya bermasalah. Nah, jadi dari arah sana itulah setelah perjalanan saya dan saya waktu diberikan kesempatan untuk menjadi ketua umum Apple 2019 ke 2023, waktu itu poin yang paling penting saya rasa waktu itu saya ngajak teman-teman termasuk Pak Ari dan teman-teman lain, ayo untuk pertama kalinya kita mikirin bukan lagi jumlah penjualan, bukan lagi penggunaan lift di Indonesia, tapi lebih baik bagaimana industri ini secara keseluruhan harus menjadi lebih baik. Waktu saya bicara industri bukan hanya perusahaannya, tapi termasuk SDM yang ada di dalam dunia elevator, termasuk elevator technician, installation technician, maintenance technician. Dan kita semua di industri ini merasakan bahwa makin dekat ke terakhir-terakhir ini, makin susah juga kita mencari anak-anak muda yang masih interest di dunia elevator. Ya, kita tahulah bahwa memang zaman-zaman sekarang ini banyak anak-anak yang aspirasinya menjadi selebriti ataupun menjadi selebgram ataupun menjadi YouTuber. It's all fine and good, tapi mereka lupa bahwa in the real world, ya, Indonesia makin maju, bahkan urbanisasi makin banyak terjadi. Dan waktu kita ngomong kalimat urbanisasi, berarti gedung. Dan balik lagi, jantung gedungnya gak ada yang ngurusin. Nah, jadi technician lift inilah menjadi salah satu yang penting. Karena apa? Kita di dunia elevator tahu bahwa quality of elevator product itu only contributes 30% of the overall elevator quality. Sisa 70% adalah quality of installation. Jadi kalau kita bilang elevator brands yang kita lihat di kita, member-member kita, produknya hanya contribute 30%. Sisa 70% adalah instalasi. Kalau instalasinya bermasalah, bukan hanya dari sisi elevatornya, teman-teman kita di industri elevator yang sudah menjadi member di Apple, saya rasa semua sudah sangat bagus dalam instalasi. Tapi kadang-kadang ada masalah dari sipil, dari gedungnya sendiri, dari desain gedungnya sendiri, dari kualitas gedungnya sendiri yang menyebabkan elevator tersebut menjadi banyak masalah-masalah kecil di depan. Contoh pintu, masalah pintu buka gak buka itu sesuatu yang kita sering banget lihat. Nah itu juga bisa dari sipil, karena kita lupa bahwa elevator itu sampai hari ini 2023 masih geraknya adalah vertikal. Jadi tidak bisa mengikuti jika gedungnya miring.
Nah, itu salah satunya yang kita concern juga. Jadi saya harapin teman-teman di sana, di luar sana juga, ya sering-sering lah ikut YouTube channel ini, saya sangat support. Terima kasih juga Ketua Umum kita sekarang untuk punya inisiasi membuat YouTube ini sehingga menjadi education channel untuk orang-orang di luar yang mempunyai pertanyaan tentang elevator, escalator yang out there, masalahnya apa. Sehingga as Indonesia grow, ya, in culture, in civilization, kita juga lebih educated tentang penggunaan daripada elevator. Kita juga harus ingat bahwa di luar dari civil problem, kadang-kadang elevator problem juga mulai dari user error. User error, ya contoh misalkan cara penggunaan eskalator yang benar, cara penggunaan elevator yang benar. Kita juga sering kedengaran anak-anak kecil yang masih dibiarkan di atas eskalator tanpa supervisi orang tua. Kita juga sering dengar bahwa banyak anak-anak kecil yang kecelakaan di eskalator karena dibiarkan lari, loncat-loncat, dan akhirnya kesulitan. Dan inilah yang harus kita juga edukasi ke masyarakat. Jadi saya sangat apresiasi adanya channel ini untuk education. Terima kasih Pak Alex. Ini jawaban yang sangat menarik, jawaban yang sangat bisa memberikan pencerahan ya bagi kita semua. Karena kita tahu sendiri bahwa di elevator itu bukan hanya produknya ya, ternyata juga memang dari user, kemudian civil, semua itu juga berpengaruh terhadap apa yang kita bisa berikan, begitu. Dan makanya saya sampaikan lagi untuk teman-teman yang di industri lift untuk bisa gabung ke Apple, untuk bisa kita belajar bersama-sama dan kita memajukan industri ini bersama-sama. Balik lagi ke pertanyaan Pak Alex, satu hal tadi Bapak sampaikan terhadap technician. Saya paham bahwa mungkin Bapak pernah punya pengalaman di luar negeri. Karena di Indonesia sendiri adalah di Permenaker nomor 6 tahun 2017, itu memang adalah hanya orang-orang yang memang berkompeten untuk bisa dan melakukan kegiatan di lift industry. Dan di situ juga kita harus berlisensi, gitu. Nah, tapi di ujungnya memang ingin tahu bagaimana untuk memicu itu. Ya pasti lah, kalau bekerja pasti ada earning money ya. Yang saya kira bagaimana menurut Bapak, apakah kurang, cukup, atau mungkin masih udah banyak gitu ya? Justru kalimat saya tadi kan bahwa kenapa lack of interest daripada anak-anak muda sekarang untuk jadi elevator engineer, balik lagi juga dari income yang belum memadai. Banyak sekali teknisi kita di luar sana masih gajinya UMR, ya. Dimana kita tahu seseorang insinyur yang nggak usah insinyur, mungkin dari SMK aja yang punya sertifikasi pengelasan aja, itu gajinya di atas kita, di atas elevator technician. Dan itu ironinya di Indonesia. Ya memang kita nggak bisa salahin juga karena memang industri elevator ini baru mulai terasa oleh masyarakat 10 tahun terakhir ini. Mungkin teman-teman yang lebih senior juga di bidang industri elevator di Indonesia akan mengetahui bahwa sebelum waktu masih tahun 90-an, 2000, elevator industry ini sangat hidden, ya, sangat tersembunyi karena masyarakat sendiri juga belum banyak yang experiencing gedung tinggi. Nah sekarang kan dengan beberapa tahun terakhir ini stasiun-stasiun kereta api sudah mulai banyak escalator, elevator, ya. Pak Jokowi, presiden kami, kita juga sudah
sangat kuat untuk support accessibility, artinya penyandang cacat contoh. Ya. Nah ini menjadi satu exposure yang tiba-tiba kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ada yang namanya elevator. Nah disinilah peran kita sebagai organisasi bagaimana memastikan bahwa certification yang dibutuhkan itu apa, dan berharap teman-teman di industri ini juga kita harus appreciate pegawai kita. Nah, balik lagi dari sana juga ya, of course dengan gaji yang lebih tinggi, harga-harga jasa-jasa, instalasi, maintenance, penjualan tetap harus naik. Karena memang sangat sedih juga adalah bahwa di free market kita di Indonesia ini harga elevator ini sudah sangat rendah karena underappreciated tadi itu. Balik lagi daripada education kepada konsultan, kepada kontraktor yang mendesain ataupun membeli elevator ini, berapa pentingnya jantung gedung ini dan bagaimana konsultan pada saat merencanakan gedung harus dimulai dari jantungnya dulu. Kalau di kemanusiaan kan kita tahu bahwa kadang-kadang ada orang yang bisa hidup panjang karena jantungnya besar. Ya, yang biasa jantungnya ukuran kecil itu biasanya lebih lemah, misalkan lebih gampang sakit. Sama seperti itu. Jadi kalau jantungnya itu dianggap sepele, akhirnya gedungnya tidak akan fungsi. Nah, jadi disinilah kami berharap bahwa edukasi kepada bukan hanya kepada user, tapi ke konsultan, ke developer, ya untuk lebih hati-hati dalam memilih elevator. Bagaimana juga berharap bahwa masih ada anak-anak muda yang mau kerja di teknisi lift 10 tahun ke depan, ya. Bagaimana cara kita berharap itu kalau misalkan payment yang tadi Pak Ari sebutkan itu rendah. Kita juga tahu bahwa recently banyak sekali di dunia ini yang di-replace oleh AI atau IT. Tapi bear in mind, you cannot replace elevator technician. You cannot replace teknisi-teknisi bahkan sampai detik ini di negara-negara maju seperti Amerika, plumber itu masih tetap gaji yang salah satu gaji blue collar yang paling tinggi, dan sebenarnya paling tinggi adalah elevator technician, even di Amerika. Nah, tapi sedihnya kan di Indonesia adalah gaji paling rendah, dan bukan hanya di Indonesia, bahkan di Asia sekalipun elevator technician itu sangat dibutuhkan. Sampai detik ini mungkin kita yang tahu di industri kita ya, Pak Ari juga di Toshindo juga tahu bahwa di Toshiba, Malaysia, di Singapura banyak sekali installation kita itu sekarang dari Vietnam, dari Bangladesh. Dan kalau kita ngomong tentang Indonesia yang populasi kita terbanyak di ASEAN dan nomor 4 di dunia, bagaimana kita harus bisa menciptakan tenaga kerja yang cepat di dunia elevator sehingga kita bisa supply market demand ini untuk technician. Itu sangat penting. Jadi menjawab tadi pertanyaan Pak Ari yang memang inilah yang buat kita itu ironinya industri kita. Dan saya berharap dari Apple pelan-pelan kita bersama brand-brand yang agak besar di Indonesia ya, bisa bagaimana bersama-sama menaikkan kualitas teknisi lift ya, of course dengan mungkin remunerasi yang lebih tinggi, dan pelan-pelan bagaimana kita edukasi kepada pasar pentingnya untuk
eh, memberikan jalan untuk industri ini bisa hidup. Of course, secara tidak langsung yang harga lebih tinggi karena apresiasi teknisi-teknisi. Karena teknisi elevator ini bukan instan. Teknisi elevator bukan buruh harian lepas yang setiap kita butuh ada. Butuh edukasi, butuh sekolah, butuh tadi Pak Ari bilang lisensi, butuh pengertian. Sedih, tapi juga senang. Sedih bahwa kecelakaan elevator di Indonesia terakhir-terakhir ini makin banyak dan makin terekspos. Senang karena ini menjadi suatu wake up call juga untuk negara kita. Seberapa pentingnya industri lifting safety yang di-involve. Oke, ini menarik banget hari ini kita bisa bicara dengan Pak Alex mengenai teknisi. Sebenarnya pada hari ini kan barrier antar negara itu udah sangat terbuka. Satu sama lain bisa crossover baik dalam produk ataupun juga dengan manusianya, teknisinya. Nah, kita tahu tadi kita bicarakan bahwa Indonesia sebenarnya punya potensi untuk melakukan kegiatan pembangunan karena tanah masih luas. Bicara urbanisasi, makin lama makin mungkin akan banyak sekali kota-kota yang tumbuh di Indonesia. Pasti. Artinya untuk menghadapi demand terhadap kebutuhan tentang entah itu tempat tinggal atau itu kantor ataupun fasilitas lainnya, itu memerlukan lift. Nah, bagaimana menurut Bapak sebenarnya untuk kita menjawab itu dari sisi teknisinya dulu? Apa yang harus dilakukan? Kemudian juga bagaimana bisa tadi Bapak sampaikan, orang lain ternyata di negara lain sudah bisa, bahkan tadi Bapak sebutkan Vietnam, Bangladesh yang menjadi teknisi, akhirnya malah orang-orang yang kita bisa lihat bahwa orang lain pun bisa melakukannya, tapi Indonesia enggak. Kenapa kita enggak? Nah, itu dia. Gimana Pak? Ya karena itu, jadi tadi yang Pak Ari sebutkan itu termasuk dalam ASEAN agreement yang Indonesia masuk di 2003. 2016 harusnya kita sudah buka itu di mana di BNSP sendiri itu sudah punya agreement dengan 10 negara ASEAN untuk free flow of goods, free flow of people. Nah, dan ini barrier-nya sebenarnya sudah tidak ada kalau kita ngomong detik ini untuk negara 10 ASEAN kita yang paling dekat ini. Barrier itu sudah tidak ada. Karena kita sudah setuju untuk membuka itu, makanya visa antara 10 negara ini sudah tidak ada. Bahkan ini lagi di BNSP saya ketahui juga mereka lagi penyamaan education level, certification level. Bagaimana kalau kita lihat di Indonesia kan sudah banyak yang mulai LSP di mana mereka punya satu certification yang bisa diterima di 10 negara ASEAN. Dan ini juga salah satu yang Apple kita sendiri waktu zaman saya dan lagi diteruskan juga oleh Pak Ketua Umum kita, Pak Nanang, untuk bagaimana kita bisa punya satu sertifikasi tersebut juga yang bisa orang-orang Indonesia ikuti ujian dan menjadi teknisi elevator yang certified untuk Indonesia level dan certified untuk ASEAN level lah paling nggak. Kita jangan ngomong US atau karena pasar terbesar untuk urbanisasi ataupun emerging market setelah ASEAN itu sebenarnya nanti adalah Afrika. Jadi kita harus segera sebagai industri, sebagai asosiasi juga memiliki satu sertifikasi yang paling nggak level ASEAN. Tapi ya mulai dulu dari Indonesia ya, karena Indonesia sendiri sadly juga kita belum ada satu certified level, yang ada kan kita pakai surat izin operasi kan. Dan itu menurut saya kurikulumnya masih banyak yang harus diupdate. Harapan saya juga mungkin ke depannya kita bisa mengundang sekolah-sekolah luar negeri, sekolah lift luar negeri untuk buka di sini. Ya, contoh
Kita juga tahu di dunia sudah ada namanya elevator engineering. Elevator engineering sekarang adanya di Inggris, dan ada bachelor degree-nya, ada S1, ada S2-nya. Mungkin ini juga yang kita bisa sosialisasikan ke universitas-universitas kita di Indonesia seperti UI, ITB, bagaimana mempunyai jurusan untuk elevator engineering, ataupun paling nggak minimum D3-nya di elevator engineering. Kenapa kita ngomong elevator engineering juga ya? Sebenarnya elevator engineering ini kan unik ya, unik engineering. Sebagai seorang teknisi elevator, sebelum memasang elevator, kita harus mengerti sedikit sipil. Karena kita harus memastikan bahwa gedung tersebut secara struktur sudah kuat untuk menahan tekanan elevator. Kedua, seorang elevator technician juga harus mengerti fisika, engineering, mechanical engineering, ya. Di mana mechanical engineering itulah untuk membantu bagaimana caranya memastikan pemasangan itu benar, dan ataupun mesin-mesinnya secara mechanical itu sudah proper. Dan terakhir, seorang elevator technician juga harus mengerti electrical engineering, electronics engineering. Karena pada saat terakhir itu elevatornya setelah dipasang harus dikonek ke electrical grid. Ya, jadi elevator engineer itu bukan harus, jadi adalah satu jurusan sendiri sebenarnya. Dan itu sudah diakui beberapa negara. Bahkan di Amerika juga mereka sudah ada sekolah untuk elevator technician. Yang memang nggak seperti di Inggris di mana mereka punya jurusan khusus di university, tapi kalau certification sekolahnya sudah ada. Nah ini juga mulai mungkin ya salah satu yang kita sebagai industri, asosiasi industri lift bisa dorongkan ke pemerintah, dorongkan ke sekolah. Dan itu salah satu pembukaan pintu ya, supaya mengundang lebih banyak anak-anak muda untuk interest di dunia elevator, untuk mau menjadi elevator engineering. Ya. Karena seperti tadi kita bicara, bahwa gedung makin banyak, elevator makin banyak. Ini bukan sesuatu yang akan lebih sedikit ke depannya. Kita pasti turun. Terima kasih nih. Hari ini saya berulang kali bicara terima kasih ke Pak Alex Tio. Dan ini Apple ini sebuah asosiasi yang sangat berharga buat kami semua ya, karena kami bisa belajar bareng hari ini. Ini untuk terakhirnya saya ucapkan terima kasih lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Buat teman-teman yang semua bekerja di bidang industri, ini adalah tempat kita untuk supaya bisa belajar lebih banyak. Sekian pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.